Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina وشفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita turut bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat yang tidak semua orang bisa merasakan, nikmat yang kita rasakan saat ini. Nikmat keistiqomahan dalam amal soleh, salah satunya dengan menghadiri majelis ilmu. Nikmat iman dan Islam pula yang kemudian membuat kita, alhamdulillah wa syukurillah, terus istiqamah dalam kebaikan-kebaikan. Dan begitu banyak nikmat Allah yang sesungguhnya Allah telah curahkan untuk kita semua. Nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang yang tentu tidak semua orang juga merasakannya. Karena itulah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semua nikmat ini. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, serta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita umatnya yang begitu sangat merindukan dan berjumpa dengan beliau, dan mudah-mudahan kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini di hari Sabtu, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dengan guru kita, Ustaz Abu Ghafari, Allah Ta'ala. Sebuah kenikmatan juga bisa berjumpa dengan beliau pagi hari ini, pagi yang mari kita manfaatkan juga sebelum masuk ke kajian dengan bersedekah. Sedekah menjadi bagian dari amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, amal yang rutin kita lakukan, dan tentu tadi ada banyak keutamaan ketika kita rutin melakukan ibadah. Salah satu amal soleh yaitu sedekah, yaitu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apalagi dalam kajian ilmu ini disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia bahwa Allah akan memudahkan, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Di pagi ini kita insya Allah akan kembali mengulas sebuah tema yang di dua pekan lalu ya. Kita sudah membahas tentang eh, praktek-praktek pesugihan ya. Ada orang yang ingin jadi kaya dengan cara-cara syirik. Dan ini bagian yang harus diwaspadai oleh kita semua dan menjadi sebuah eh, upaya atau ikhtiar bagi kita, tidak hanya membersihkan diri kita dan keluarga kita dari perbuatan syirik, dan juga lingkungan di sekitar kita. Karena itulah hadir di majelis ini kemudian menyebarkan eh, informasi atau kajian ilmu menjadi sebuah eh, ikhtiar kita juga untuk berada dalam sunnah-sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rukyah syariah bagian dari yang harus kita sebarkan ya. Dan alhamdulillah ini kita sudah lama sekali berjumpa ngaji bersama Ustaz Abu Bakari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan keberkahan untuk beliau dan keluarganya, dan juga kesehatan, istiqomahan, dan Amin. ini doa juga untuk kita semua. Amin Allahumma. Baik, Ustaz Sahal, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ustaz sehat, Ustaz? Khalis ngurus semuanya. Sehat, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Ini tema tentang pesugihan memang sebuah tema yang banyak kita saksikan saja, dan ini Hmm. informasi penting yang harus kita ketahui. Karena kita bisa jadi korban walaupun tidak secara langsung gitu ya, orang-orang yang melakukan praktek pesugihan, karena mungkin ada warung-warung yang melakukan hal itu dan kita termasuk yang jadi korban karena menikmati makanannya. Nah, inilah bagaimana kita mengenal praktek-praktek ini menjadi bagian dari kita mengenal apa namanya fenomena yang terjadi di sekitar kita. Tafadhol masykur Betul, Ustaz. Ustaz. Memulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Facebook ya juga yang hadir. Dalam kesempatan yang mulia ini tentunya kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas banyak nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita semua, apalagi di penghujung akhir zaman ini. Nikmat iman ini sangatlah penting. Karena nikmat iman ini sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Di dalam nikmat iman ini juga adalah pembeda antara ini fitnah atau ini bagian dari ujian. Makanya kita sama-sama terus memohon kepada Allah. Ini penting buat kita. Kadang di antara kita lupa, walaupun saat ini kita menjadi seorang muslim, walaupun saat ini kita menjadi seorang mukmin, tapi kita lupa untuk senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Teruslah minta hidayah. Karena di dalam Quran itu penting sekali Allah bahas tentang bagaimana hidayah. Di dalam surah Al-Fatihah, kenapa Allah sampai paksa kita membaca ini dengan jumlah 17 kali ya. Dengan 17 kali kita baca di dalam setiap sholat kita. Yakni surah Al-Fatihah. Kalimat yang sering terucap adalah kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus. Bahkan salah seorang sahabat Nabi ya, Ubaidillah bin Jahsy, seorang yang sangat luar biasa imannya, dia siap menumpahkan darahnya, siap mengorbankan nyawanya, bahkan mengucapkan syahadat langsung di hadapan Nabi, ikut hijrah bersama Nabi, matinya dalam keadaan murtad. Ini seorang sekelas sahabat yang bisa berjumpa bersama Nabi, ikut hijrah bersama Nabi, bahkan sama-sama siap menumpahkan darahnya membela Allah, membela Rasul, matinya dalam keadaan murtad. Apalagi seorang Rajal bin Unfuah, seorang sahabat Nabi yang mulia, ya saat itu dia bersama Nabi menjadi seorang yang mulia. Tapi subhanallah, pun seorang yang tidak punya hafalan sedikit dan dia mengucapkan syahadatnya langsung di hadapan Nabi, matinya masih bisa dalam keadaan murtad. Ini sekelas sahabat Nabi yang berjumpa dengan Nabi, mengucapkan syahadatnya langsung di hadapan Nabi, tapi masih bisa dalam keadaan murtad di penghujung akhir hayatnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Apalagi kita yang jauh dari Nabi, yang kita nggak pernah jumpa dengan Nabi, tidak ada bimbingan langsung dengan Nabi, tapi hidayah ini adalah salah satu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kenapa? Karena dari hidayah inilah akan mengistiqomahkan kita berada di jalan kebenaran. Oleh karenanya, mari sama-sama kita awali perjumpaan kita dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, insan yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Sering kita ucapkan kalimat, aku cinta kepada Allah, kami sayang kepada Allah, kami akan taati Allah. Ternyata kata Ibnu Katsir, ini cinta dusta. Ketika kita lihat di surah Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian cinta Allah, fattabi'uni, taati Rasulullah SAW. Saat ini yang kita harus jalankan dalam kehidupan kita hari-hari adalah taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cinta dusta. Kita cinta Allah tapi tidak taat pada Rasulullah. Cinta dusta. Pada saat kita bilang cinta Rasulullah, sayang pada Rasulullah, tapi tidak menjalankan sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah jumpakan kita di akhirat kelak, dan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi yang mulia di surganya. Amin. Allahumma amin. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah dan Facebook ya, saya juga ikut. Saya sambil live juga nih di Facebook. Kita masuk dalam
materi yang kedua, ya, part 2, bagian kedua tentang membongkar dari praktek pesugihan. Ya, 2 minggu lalu saya bahas bagaimana ada sebuah pesugihan yang ternyata dalam proses pesugihan itu bisa dikenal istilah JM. JM ini adalah jual musuh. Makanya saat ini banyak saya temukan kasus yang ini bukan kasus sihir, ini bukan kasus gangguan jin, tapi kasusnya mirip dengan sihir. Ternyata dia adalah korban tumbal dari kasus pesugihan, di mana dia adalah bagian seorang yang menjadi JM, jual musuh. Subhanallah. Dalam proses pesugihan ada yang dikenal dengan jual musuh. Jadi pada saat seorang yang melakukan pesugihan, kemudian ketika seorang yang melakukan pesugihan atau pelaku pesugihan ini diminta sama dukunnya, atau bahasa lainnya kuncennya, karena memang dalam proses pesugihan itu akan didampingi sama kuncen, karena dia harus melakukan ritual pemujaan dan dia harus mendatangi tempat-tempat yang memang spesifikasi untuk memuja. Hampir sering banyak di mana, di goa, di gunung, bahkan di pinggiran sungai, ya. Ada sungai-sungai di jalur-jalur yang kita tahu, di sana ada di mana tempat bersemayamnya bangsa jin, dan ini ketika mereka dipuja, mereka ditinggikan, maka jin akan senantiasa terus membuat kita semakin memujanya. Makanya di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala katakan di surah Al-Jin, ya. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rohaqo. Jadi jin itu semakin menakut-nakuti kita, semakin membuat kita tersesat. Makanya kalau kita udah pernah melakukan perbuatan atau melakukan sebuah ritual aktivitas yang ini bisa meninggikan bangsa jin. Dalam hal ini adalah membuat jin ini semakin percaya diri dengan manusia. Karena hakikatnya jin ini takut dengan manusia, tapi kita sudah mulai melakukan proses itu, jin semakin membuat kita takut. Contoh dulu kebanyakan orang kita lewat terowongan Casablanca itu harus memberikan klaksonnya 3 kali. Dan sampai sekarang masih banyak kita temukan itu. Karena ini menjadi kebiasaan mereka, jin ini semakin memberikan rasa takut, makin memberikan rasa yakin bahwasanya kalau dia nggak memberikan klakson 3 kali atau membunyikan klaksonnya 3 kali, maka jin ini akan membuat celaka. Jadi keyakinan itu semakin ditumbuhkan oleh bangsa jin. Sama dengan mereka yang melakukan pesugihan, ternyata dalam proses pesugihan itu ada yang namanya seleksi dari bangsa jin. Apalagi mohon maaf, nanti ya di 2 minggu lalu kita bahas JM dan kita bahas kandang bubrah. Dalam proses pesugihan tuh ada namanya kandang bubrah yang kita tahu ya, yang kemarin kita bahas. Kandang bubrah proses pesugihan yang dia juga melalui 2 cara, melalui ilmu putih dan ilmu hitam. Ilmu putih dia tidak membutuhkan tumbal lain, tapi pelakunya yang akan menjadi tumbalnya. Ya, ini insya Allah pada ingat ya pembahasan ini. Ini penting buat kita. Kenapa? Karena kita akan melihat nih di sekitar kita pada saat kita mendatangi warung bakso, pada saat kita mendatangi warteg, ya, pada saat kita mendatangi restoran-restoran, dia adalah orang-orang yang melakukan pengasihan atau melakukan pemujaan melalui pesugihan. Yakni biasanya memang pesugihan yang paling ringan yang dilakukan mereka adalah pesugihan kandang bubrah. Nah, kandang bubrah ini nanti kita temukan ada yang dari segi fisik itu selalu merenovasi bagian depan dan dapur. Ya, bagian depan dan dapur. Belum lama saya ketemu seorang pengusaha makan. Terus pas saya lagi ceritakan tentang bagaimana ciri-ciri pelaku pesugihan kandang bubrah, itu selalu merenovasi bagian depan dan dapur. Dan orang ini langsung bilang, oh Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya nggak melakukan pesugihan. Loh, saya kagak nyangka, saya kagak menduga ke situ. Enggak, memang kan kalau saya sering renovasi depan dapur karena memang pelebaran dan lain-lain.
Oh, dia langsung angkat bicara bahwasanya, oh saya nggak melakukan pesugihan. Iya, saya percaya dengan ente nggak lakukan itu. Ente orang soleh. Nah, ini yang secara mudah kita bisa perhatikan di sekitaran kita adalah bagaimana secara fisik pelaku-pelaku pesugihan itu berlangsung. Ada yang kita kenal dengan pesugihan dengan cara tuyul, dengan cara babi ngepet, ya. Terus ada dengan cara monyet ngujang, ya, monyet ngujang. Ini monyet ngujang biasa dikenal di jalur-jalur Tulung Agung. Ini saya banyak informasi ini dari para dukun-dukun yang mereka juga terjun di dunia selain dunia santet, dunia pesugihan. Tapi yang perlu kita tahu adalah ternyata mau dia melakukan pesugihan, maupun dia melakukan sihir, maupun dia melakukan aktivitas ritual di mana dia melakukan pemujaan, tetap rukun sihir ini terus berlangsung. Ya, kalau jamaah Majelis Keluarga Indonesia ya bisa pahami tentang bagaimana rukun sihir yang sama-sama kita pernah bahas, ada akdun baina sahir bi kufr. Ada sebuah akad antara tukang sihir ya dengan pelaku yang mau melakukan itu, selalu melakukan posisi itu ya, atau melakukan dia menjadi seorang pelaku, dia menjadi seorang yang akan bekerja sama dengan dukun baina sahir bi kufri, dengan kekufuran. Semakin kuat kekufuran yang dilakukan sama tukang sihir, semakin kuat semakin tinggi kekufuran yang dilakukan oleh para kuncen-kuncen, para dukun-dukun untuk melakukan pesugihan, maka semakin kuat juga setan-setan yang akan mendampinginya. Gitu. Jadi memang ini perlu kita sadari bersama bahwasanya kalau dia hanya punya tingkat di mana tingkat kekufurannya tidak tinggi bagi kita, bagi mereka ya. Mereka cuman misalkan tuyul. Jadi ada yang jawab bebek entok. Memang banyak ya macam-macamnya. Ada yang tuyul, ada yang babi ngepet, ada yang monyet, ada yang banyak jenis. Ada yang nanti bisa bentuknya ular, ada yang bisa bentuknya anjing, ada yang bisa bentuknya kucing. Tergantung dia mau pilih apa. Ya. Cuman memang banyak kita sudah mengenal lebih dulu tentang bagaimana dunia-dunia pesugihan yang sering dilakukan masyarakat untuk melakukan atau mendapatkan kekayaan dengan cara yang pintas. Nah, dalam proses misalkan dia mau babi ngepet dan tuyul, itu ternyata punya cara yang berbeda. Kenapa? Karena babi ngepet dan tuyul memang masuk dalam jenis pesugihan instan. Ya, ada pesugihan instan, ada pesugihan yang mesti dilakukan secara ritual, ya, pemujaan secara khusus itu ada. Ada juga yang melakukan pesugihan itu dengan dia mengawini Nini Blorong, Nini Blorong. Nanti kita bahas ya. Ada pesugihan yang dia harus bersetubuh dengan Nini Blorong. Kalau dia lelaki, ya, ini saya pernah dapat informasinya secara langsung dari asisten pribadinya. Ada pernah seorang artis cowok, ya, artis cowok, yang dia ternyata sering melakukan pemujaan itu sampai ke Ratu Pantai Selatan. Subhanallah, ternyata nih cowok juga saat ini kita lihat dia nggak menikah, dia nggak punya pasangan. Kenapa? Karena memang salah satu syarat mutlak yang harus dilakukan seorang ketika dia mau kaya, mau terkenal dan lain-lain, maka yang dia harus lakukan adalah kalau dia inginkan bersetubuh dengan Nini Blorong umumnya, Nini Roro Kidul, dia harus nggak boleh nikah. Kalau dia laki, maka dia sendiri yang melakukannya. Tapi kalau perempuan yang melakukan itu, biasanya dia akan cari lelaki-lelaki yang siap dijadikan tumbal sama dia. Makanya lelaki ini biasanya itu setelah melakukan hubungan badan dengan jin atau
yang kita sering kenal Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, itu dia punya masa hidupnya itu cuma 41 hari. Kenapa? Karena memang menjadi sebuah keterikatan. Nah, makanya dalam proses pesugihan itu akan diselektif, ya, akan diseleksi oleh mereka bangsa jin dan para dukun-dukunnya. Mereka benar nggak ingin melakukan pesugihan? Mereka benar nggak ingin melakukannya dengan cara sungguh-sungguh, dengan hati yang begitu mantap dalam proses ini? Kenapa? Karena kalau mereka semakin yakin dengan pesugihan, jinnya semakin kuat, semakin mengiyakan gitu. Ada yang ragu-ragu. Nah, biasanya yang ragu-ragu ini yang bahaya dalam proses ini. Kenapa? Karena jin itu akan mengetahui ketika dia punya keraguan-raguan dan dia tidak siap untuk mengikuti syarat mutlak yang ditentukan sama mereka, maka belum berlangsung lama pesugihan itu berjalan, maka dia sudah akan mengambil dia sebagai korban atau menjadi tumbalnya. Nah, ini penting buat kita ketahui. Kenapa? Karena ini bahaya dalam segi akidah. Ini nggak boleh, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat ini pesugihan termasuk cara yang sangat diminati oleh kebanyakan kaum muslimin untuk mereka dapati kekayaan secara instan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tuyul misalkan, ternyata proses pesugihan tuyul ini dia nggak harus muja. Dia nggak harus muja, tapi dia beli tuyul. Ya, jadi tuyul ini beli. Ya. Mohon maaf, semoga jamaah MKI nggak ada yang mau beli tuyul ya. Ini mengerikan sekali. Kenapa? Karena yang akan menjadi korbannya itu istrinya. Kalau misalkan kita lelaki, dia akan mencari istri ya dari pelaku pesugihan itu menjadi tumbalnya. Kenapa? Karena dia akan meminum darah manusia, meminta darah. Ya mohon maaf, umumnya memang perempuan yang dijadikan target sama mereka, terus diisep darahnya dengan cara seperti menyusui. Makanya ini proses di mana tuyul itu dibeli tapi nggak dengan cara gratis pembelian itu. Selain dia dibayar, dukunnya dibayar, kemudian dan syarat-syarat mutlaknya itu, syarat mutlak yang harus mereka punya adalah mereka harus siapkan darah di setiap hari. Kalau dia sanggup, dia mau, oke, berjalan. Nah, ini yang terjadi. Perlu nanti jamaah perhatikan, orang-orang yang melakukan pesugihan itu biasanya di rumahnya itu suram, ya, terus berasa kayak hampa, walaupun dia punya rumah yang megah, mewah, tapi kayak hampa, nggak enak dilihat. Terus biasanya mohon maaf, mereka senang memelihara patung, ya, atau memiliki patung yang sengaja ditaruh di taman. Terus biasanya kalau kita ke rumah seorang pelaku pesugihan, itu ada kaca tapi ditutup dengan kain hitam di bagian kaca itu. Ya, makanya buat mengantisipasi ada tuyul yang masuk atau ada pelaku-pelaku pesugihan lain yang masuk, itu biasanya dengan kaca. Tapi memang di kita juga nggak boleh memiliki banyak kaca di rumah. Itu juga bisa mengundang jin. Nah, kenapa dengan kaca? Karena ternyata ketika tuyul itu lihat kaca, itu dia jadi main, jadi ngaca, dia pengen narsis. Ini benar, ya ini benar, ini informasi benar. Jadi tuyul itu memang kalau dia didapati di rumahnya ada kaca, ya ketika dia mau ngambil duit terus dilihat kaca, dia nggak fokus ngambil duit, dia justru lebih fokus pada dirinya supaya dia terlihat tampil lebih unik, mungkin lucu, dia ngaca, dia malah ngaca, dan dia akhirnya terlupakan untuk melakukan aktivitas yakni mengambil duit. Nah, ini makanya orang-orang yang melakukan pesugihan itu dia punya kaca, tapi kacanya itu ditutup sama kain
kain hitam. Ya, ditutup sama kain hitam. Terus biasanya orang-orang yang melakukan pesugihan juga dia punya ruangan khusus. Terus usianya nggak lama. Orang-orang yang melakukan pesugihan memang kayaknya cepat, tapi usianya nggak lama. Kenapa? Karena memang akan diminta menjadi tumbal, ya, menjadi tumbal dari proses pesugihan itu sendiri. Nah, ini yang penting buat kita bersama, kita perhatikan bahwasanya hampir banyak kaum muslimin kejebak kejebak dengan kekayaan instan, kekayaan yang dimana kita tahu di situ adalah bukan caranya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan rizki yang Allah siapkan untuk mereka, tapi justru pesugihan ini adalah di mana bangsa jin mereka mencuri. Nah, mereka mencuri. Tapi menariknya adalah yang didapati sama seorang melakukan pesugihan dengan cara memuja, dengan cara dia harus bersetubuh dengan bangsa jin, nanti disiapkan gentong. Nanti ini saya sedikit gambarkan bagaimana prosesinya. Contoh misalkan dia harus ketika dia siap bersetubuh dengan ini blorong, nanti siapkan gentong, terus disiapkan dengan sesaji yang cukup lengkap, ya, ada dupanya, ada bunga kembang taman ya, terus 7 rupa disiapin tuh. Terus terpenting bagi mereka itu mereka inginkan adalah ayam cemani, ayam cemani, ayam yang serba hitam. Nah, setelah itu setelah didapati dipotong ayamnya tanpa menyebut nama Allah, terus darahnya ditublek di dalam gentong itu, dan kemudian ayamnya ditaruh di dalam gentong itu, ditutup gentongnya, nanti akan ada proses ini cara melamar. Ya, cara melamar Nini Blorong. Ini buat yang belum menikah jangan diikuti caranya. Nanti punya keinginan untuk melamar kan bahaya ya. Oke. Nah, ini proses melamar Nini Blorong. Saya kasih tahu caranya. Nah, ketika sudah disiapkan, terus nanti dia harus siapkan satu kamar khusus, di mana kamar itu nanti di kasurnya ditaburi kembang. Nah, dan dia harus siapkan ada gelang, ada kalung, ada cincin. Ini proses melamarnya. Nah, setelah sudah dilakukan, nanti akan ada yang tiba-tiba datang ke dia dalam bentuk fisik perempuan. Wanita memang. Nah, dalam proses itu dia akan lihat calonnya, dia akan diterima atau tidak lamaran ini. Ketika dia sudah diterima, maka gelang dan lain-lainnya bisa diambil lagi buat pelaku pesugihan untuk menikahi ini Blorong. Kenapa? Ini bukti lamarannya diterima. Nah, setelah lamarannya diterima, kalungnya bisa dijual lagi itu boleh. Kalungnya bisa dijual lagi, kalungnya bisa dikasih, tadinya cuma minjem, dikelabui, minjem dan lain-lain bisa dikembalikan, itu bisa. Tapi yang nanti nggak boleh dijual itu adalah ketika mereka sudah nikah, nanti ada pemberian cincin. Subhanallah, ini prosesnya kayak orang beneran. Dan memang dia akan datang dalam berwujud manusia. Tapi orang pelaku pesugihan itu yang akan melihatnya dan orang-orang sekitar nggak akan bisa melihat itu. Nah, untuk mengundang mereka itu tidak lagi dengan ya tidak lagi dengan pemujaan, tapi dia cukup membuka gentong tadi, kan bau tuh, ya bau busuk pastinya, karena darah ayam yang dimana di dalamnya sudah penuh belatung, itu dengan membuka tutup gentong tersebut, itu datang dengan sendirinya. Datang. Kenapa? Bagi mereka bau busuk itulah yang akhirnya mengundang mereka, darah yang ditumpahkan tanpa menyebut nama Allah lah yang akhirnya mengundang mereka, bangsa jin itu. Setelah mengundang, terus dia melakukan hubungan, setelah itu besokannya akan ada banyak di kamar itu bentuknya kalung, gelang, permata, berlian. Ya, jadi memang itu yang akan disuguhkan ketika mereka melakukan pesugihan dengan di Blorong, di Kidul. Kenapa? Karena ketika dia melakukan itu, dia tidak datang kasih duit. Ini sebagai bukti bahwasanya mohon maaf,
bahwasanya lelaki atau yang menjadi pelaku pesugihan itu sudah memuaskan hasrat dari mimpi blorong, maka dia senang, dia kasih hadiah gitu. Tapi tentunya ini akan berujung pada tumbal. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ini sebuah sedikit gambaran aja buat kita bahwasanya ternyata praktek-praktek pesugihan itu sampai detik ini masih banyak diminati oleh kaum muslimin. Mereka ingin dapati cara instan, mereka kaya secara instan, mereka ingin dapati kekayaan yang tidak harus dengan bekerja lelah, susah payah, tapi dengan duduk manis maka uang akan datang. Dan dalam beberapa praktek pesugihan itu ternyata tidak adanya uang gaib untuk mereka datangkan. Kenapa? Karena uang gaib itu hanya bagian dari isu belaka. Itu nggak ada uang gaib. Yang benar adalah uang-uang manusia yang diambil sama mereka dalam proses pesugihan berlangsung. Nah, ternyata pesugihan itu ada dan semakin tinggi tingkat kekufurannya, akdun baina sahir bi kufri. Semakin tinggi dia melakukan pemujaan, semakin kuat dia melakukan ritual sampai dia harus meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, sampai dia harus menyekutukan Allah secara langsung. Dia menyembah secara langsung kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan dia siap menjadikan korban-korbannya untuk penyembahan kepada syaitan, maka disinilah semakin kuat pesugihan itu berjalan dan semakin banyak harta-harta melimpah ruah yang akan didatangkan. Itu bisa di angka puluhan miliar ya. Tapi lagi-lagi bersiaplah keturunan-keturunannya yang akan menjadi orang yang membayar hutang untuk melunasi hutang-hutang sebelumnya. Ternyata proses pesugihan itu adalah proses meminjam uang kepada bangsa jin. Nanti uang ini mereka akan tuntut kembali kepada keturunan-keturunannya. Ya, jadi kalau misalkan naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, kita pernah punya saudara yang mungkin dia kakek neneknya dulu melakukan pesugihan, nanti cucu-cucunya akan melunasi utang tersebut. Dulu kakeknya dapat duit misalkan 20 miliar, maka cucunya harus melunasi uang 20 miliar tersebut. Dengan cara apa? Dibikin rugi, dia punya usaha kaya, dibikin rugi, dibikin bangkrut, dia dibikin hutang kemana-mana untuk melunasi itu. Dengan cara apa? Dengan cara macam-macam. Mereka punya caranya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karenanya buat kita jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang masih melek mata dengan keimanan, buat kita semuanya Majelis Keluarga Indonesia yang Allah masih berikan hidayah, berdoalah kepada Allah agar kita tidak mudah tergelincir untuk melakukan praktek di mana Allah akan murka kepada mereka dan sebagai pelakunya nanti akan terlihat wajahnya gelap ya, wajahnya suram seperti orang. Terus kebiasaan mereka kalau habis makan itu biasanya makanannya nggak pernah dihabisin secara sengaja, bukan karena udah kenyang, tapi memang sengaja nggak dihabisin. Terus yang menariknya adalah mereka punya kebiasaan kalau makan itu nggak pernah cuci tangan, ya, sengaja supaya dijilatin sama mereka. Terus makanannya juga pengen dijilatin sama mereka. Terus ini menjadi sebuah gambaran untuk kita bahwasanya pesugihan itu ada. Terus praktek-praktek di mana mereka bersekutu dengan syaitan, yakni dengan bangsa jin dalam bentuk tuyul, bangsa jin dalam bentuk babi ngepet dan lain-lain itu ada. Dan walaupun itu ada di sekitar kita, maka banyak-banyaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka akan menggoda kita, ya, menggoda kita. Biasanya kalau kita punya tetangga kita ini adalah dukun yang sering melakukan praktek itu, maka ketahuilah dukun ini akan menyebarkan ratusan jin di sekitar rumahnya, tetangga-tetangganya, untuk mendatangkan mereka para tetangga ke rumah tersebut dan ikut menjadi bagian dari orang-orang yang akan bersekutu dengan syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita punya tetangga dukun dan kita ketahui itu dukun, berlindung kepada Allah.
Dan salah satu doa-doa terbaik adalah pada saat kita sholat. Ya, pada saat kita sholat, maka kita sering baca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun. Ini menjadi sunnah. Ketika kita membaca di qobliyah subuh surah Al-Ikhlas, ya, terus ba'da maghrib itu adalah surah Al-Kafirun. Ini juga sunnah di mana kita diajak untuk senantiasa memohon kepada Allah agar Allah sabatkan iman kita dan Allah jaga kita dari kekufuran-kekufuran yang kita nggak sadar kita melakukan kekufuran. Kita nggak sadar bahwasanya kita ini adalah seorang yang sudah murtad dari agama Allah. Naudzubillah, cuma naudzubillah min dzalik, karena zaman ini adalah riddah, di mana riddah ini adalah pemurtadan secara massal yang banyak terjadi oleh kaum muslimin yang mereka nggak sadar mereka ini sudah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit gambarkan tentang bagaimana praktek pesugihan. Selebihnya saya serahkan ke Ustaz Khalis dan jamaah. Kita sama-sama diskusi karena materi ini memang materi yang bagi kita aneh, tapi ternyata memang banyak terjadi di sekitaran kita kaum muslimin. Ya, ini sedikit contoh kalau kita melihat seorang yang melakukan pesugihan, misal di warung bakso, nanti akan kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri yang sangat-sangat bisa kita lihat dengan kasat mata adalah mereka makannya seperti terlihat rakus. Jadi para pengunjung itu dibikin makannya tuh terlihat rakus. Itu salah satu ciri yang menonjol. Dan kita bisa lihat dan kita bisa perhatikan kalau kita lihat, kok lahap-lahap banget ya. Bukan karena enaknya, tapi memang sengaja dibikin rakus oleh bangsa jin yang ada di sekitar warung tersebut. Oke, Ustadz Halis, saya Baik, harap banyak pertanyaan karena ini beberapa juga ada yang pernah japri saya soal ini. Silakan buat jamaah yang mau langsung bertanya. Biar kita jawabannya enak lewat langsung dan berikan penjelasan. baik Ustaz, alhamdulillah. Dan apa yang kita saksikan di TV-TV itu ternyata memang di film-film Ustaz ya, tentang Iya praktik betul. pesugihan itu ternyata memang informasi valid dari para dukun sebenarnya ya. Jadi tidak jauh beda dengan apa tadi yang sudah disampaikan Ustaz Sahal. Begitulah praktek-praktek pesugihan yang memang eh, seperti yang juga kita lihat di film-film gitu ya. Mungkin pernah Bapak Ibu juga pernah nonton beberapa film yang memang menceritakan tentang bagaimana praktek pesugihan. Jadi yang harus kita waspadai tentu yang tadi disebutkan ketika kita jadi korban, korban dalam artian makan di tempat makan yang memang di situ ada pesugihannya, atau mungkin kita bekerja sama usaha dengan seseorang yang ternyata juga pelaku pesugihan, dan itulah hal-hal yang harus kita hindari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus jaga kita dan terhindar kita dari perbuatan syirik, karena disebutkan dalam Al-Qur'an dosa yang nggak diampuni oleh Allah itu adalah syirik ya, dosa paling besar gitu ya, dosa itu penyekutuan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah, silakan yang ingin ngobrol, diskusi, sharing gitu ya tentang bagaimana praktek pesugihan ini eh, yang sudah begitu mengancam sebenarnya ya, ya, buat Ya, Ustaz. membahayakan kita semua dan generasi kita, dan banyak orang yang ingin cepat kaya tapi tidak lewat sebuah proses gitu ya, ingin eh, mendapatkan harta dengan jalan-jalan yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan, nanti insya Allah juga di akhir akan ada sesi juga untuk terapi ya dari guru kita Sesah. Silakan, ada yang ingin bertanya seputar eh, kesyirikan akbar ini. Ini dia ada dari Pak Solihin ya. Pak Solihin Oli ada di chat sudah bertanya juga Ustaz. Saya bacakan. Afwan Ustaz, apa benar bebek ngepet itu ada sejenis babi mengepet tapi dalam bentuk bebek gitu? Nah ini kalau babi ngepet yang Kalau dibilang ada, ya, kalau binatang itu bisa dipilih apa aja Ustaz. Jadi dari ceritanya para dukun itu. Jadi kadang saya suka iseng ya. Kalau misalkan ketemu mereka yang sudah tobat pada Allah, terus kita gali mereka bagaimana prosesnya,
Bagaimana ini bisa terjadi? Ya karena mereka sudah tobat pada Allah, kemudian mereka bercerita bahwasanya benar ini prosesnya, sampai saya dikasih rumusan-rumusan, ya, mantra-mantra yang dia baca. Saya bilang nggak perlu mantranya, nanti datang sendiri gimana, berabe nih urusan. Nah, itu benar bahwasanya dia bisa bentuknya apa aja, Ustaz. Bisa Hmm. kucing, ya. Dan Terus tadi yang ditanya bebek, bisa monyet, bisa anjing, hmm. bisa ular, bisa. Ya, jadi memang sebagaimana bangsa jin itu bisa memberikan dengan perubahan wujudnya, ya. Itu memang Allah Subhanahu wa taala kasih potensi itu buat mereka. Hmm. Mereka bisa merubah wujudnya sesaat, bisa terlihat cantik, bisa terlihat buruk, bisa terlihat seperti binatang. Itu memang ada potensi di bangsa jin. Kalau ditanya binatang tadi, ya apapun. Jadi kalau kata mereka, nggak sebatas babi aja, nggak sebatas anjing, tapi apapun binatang yang mereka mau bisa. Tinggal mereka bilang, saya mau ini. Bahkan kalau lawar juga ada. Ya. Cuman memang kebanyakan mereka lebih memilih babi. Karena Allah alam. dihilangkan ya. Semakin buruk binatang Hah? itu, semakin buruk Nah, binatang itu betul, menjadi betul, eh, semakin disukai oleh bangsa jin ya. Karena ini babi kan betul, jelas haram betul. gitu ya. Haram. Beda dengan entok Makanya atau Allah, bebek. Allah kasih hikmah, Allah kasih hikmah. Kenapa babi nggak punya leher? Ya, salah satu kan memang babi itu bukan binatang yang untuk disembelih. Ini hikmahnya juga. Saya pernah mengalami Ustaz, waktu kecil. Ingat tuh waktu kan usia-usia sebelum masuk SD gitu ya. Jadi ada keramaian waktu itu di kampung karena ada babi hutan yang masuk gitu ya. Dan akhirnya ditangkap ramai-ramai dan kemudian dimasukkan ke dalam kandang, dan ada satu ritual karena warga curiga ini jangan-jangan babi ngepet gitu ya. Jadi Hmm, di atasnya itu dikasih sarung, saat ditutupin sama sarung. Nah, katanya betul, kalau ditutupin betul. sama sarung itu bakal berubah jadi manusia. Ini ini praktek yang saya nggak tahu juga ya, dulu ceritanya begitu gitu. Hmm. Tapi akhirnya gimana, Sob? Saya lupa Berubah nggak? juga waktu itu, kan juga waktu kecil masih nggak tahu, cuman jadi tontonan warga waktu itu ya. Semuanya pada melihat babi itu, tapi ya setelah itu sih saya nggak mendengar ada penjelmaan gitu ya. Tidak, dari ibu saya tidak ada informasi soal itu. Tapi ini apakah memang para dukun informasi ini valid apa sebagai sebuah upaya untuk Ya, menjadikan binatang itu jadi menjelma kembali jadi manusia atau gimana, Sat? gini, biasanya memang kalau dia pemujaan itu akan berubah bentuk aslinya, akan berubah bentuk aslinya. Ya tentu memang dengan ritual-ritual, ya, dengan pembacaan-pembacaan mantra, sihir, mengembalikan dan lain-lain. Tapi kalau memang itu binatang asli, dia nggak akan kembali, Sat. Benar-benar binatang. Gitu. Hmm. Ya, mungkin di saat itu ada di antara mereka yang paham itu bahwasanya kayaknya ini ada pemujaan. Makanya dengan cara menutup kain, itu artinya menutup kembali semua prosesi, karena kalau dia ditutup kain itu yang di rumah, yang kalau kata kita istilahnya jaga lilin, berarti kan kalau lilinnya goyang itu kan ada bahaya, ya ada bahaya. Kalau dia lupa tiup, maka memang dia nggak akan bisa kembali gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak tiup, dan kenapa ditutup, karena biar ada penghalang supaya di sana nggak bisa niup gitu. Nah itu jadi bisa kembali ke wujud aslinya manusia kalau dia memang melakukan pemujaan. Makanya dia biasanya nutupnya pakai kain hitam, Ustaz. Hmm. Biasanya dia nutupnya kain hitam atau kain mori, ya. Ya, sengaja supaya buat kembali untuk seperti semula, karena ini adalah proses pemujaan yang dilakukan gitu. Nah, ini sebagai info tambahan aja. Biasanya bagi mereka yang tahu untuk mengantisipasi babi ngepet, itu ada di antara mereka yang sengaja melihara monyet, Sat. Hmm. Betul.
Jadi jadi pelaku pemujaan babi ngepet itu kalau di rumah itu didapati ada monyet, maka dia nggak bisa berubah lagi menjadi manusia. Naudzubillah. Karena memang ada syarat mutlak deal-dealan antara dirinya dengan bangsa jin, dengan dukun, ada beberapa yang harus dilanggar, dihindari. Biasanya nih, ini biasanya orang-orang kayak gini nih, dia ngider dulu, Sat. Dia ngider rumah-rumah mana yang harus didatanginya. Manusia ini biasanya ngider dulu. Dia survei, ada monyetnya enggak di rumah itu. Oh, rumah ini aman nih. Nah, malamnya akan didatangi. Gitu. Karena dulu juga di daerah aneh juga pernah didapati itu. Malamnya disambit pakai batu, ketahuan ada babi. Terus ada yang bilang bagian kakinya yang kena. Dan ternyata subhanallah pagi harinya kondisi orang itu pincang kakinya. Nah, gitu. Berarti memang dia sedang melakukan pemujaan. Dan ternyata digerubuk sama masyarakat, benar didapati satu ruangan khusus di mana dia ada proses untuk pemujaan, pesugihan dengan cara babi ngepet. Nauzubillah. Ini ada pertanyaan juga nih Ustaz dari Bunda Marni ya. Assalamualaikum Ustaz. Pernah dengar Waalaikumsalam. isu pesugihan katanya rumahnya harus dicat satu warna, misalkan hijau. Dan di rumah itu tidak ada ruangan kosong, tidak boleh ada yang masuk kecuali suaminya. Dan kekayaannya itu tidak lama lagi si suaminya meninggal. Hasilnya hanya tukang ojek. Apakah kira termasuk praktisi pemujaan gitu? Ya kalau memang dia punya rumah khusus, satu ruangan khusus, dan nggak boleh satu siapapun masuk ke ruangan itu bisa juga memang dia menjadi seorang yang melakukan praktek pesugihan. Ya. Nah, kalau ketika didapati suaminya meninggal, itu bagian dari tumbal orang-orang terdekat. Karena dia harus minta tumbal orang-orang terdekat, kecuali dia menjual musuh. Ya, kecuali dia menjual musuh, maka tumbal itu tidak langsung kepada orang-orang terdekat. Saya juga ada jamaah saya menjadi korban dari pesugihan. Jadi dia punya mertua, adik dari mertuanya. Anaknya jadi korban meninggal dunia, sakit. Terus habis anaknya meninggal, besokannya dia langsung merayakan peresmian dan lain-lain. Dan kata dia itu sudah berlangsung beberapa lama, mungkin di atas tahunan. Karena kebanyakan sebulan sekali itu yang meninggal orang-orang terdekat. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu juga ada. Baik Bu Elvina, silakan. Bu Elvina. Silakan Bu Elvina, sudah resen? Masih eh, audionya belum dibuka. Baik Silakan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, mau tanya ini Ustaz, kadang kita kan nggak tahu kalau kita kan sering makan di mall atau di mana yang sangat ramai pengunjungnya di rumah Oh. makan tersebut. Nah, kemudian kalau memang orang-orang tersebut menggunakan cara-cara yang seperti itu, apakah makanan yang kita makan itu termasuk halal atau tidak? Karena takut juga gitu, kalau kita nggak tahu makan aja, enak aja gitu. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Mohon maaf. Ya, secara hukum ketika kita makanan halal, hukumnya halal, tetap halal. Ya, Tetap tapi halal ya. memang kalau kita mau menghindari itu, jangan lupa doa, Bu. Jangan lupa doa. Iya, iya Makanya pasti. berdoa itu penting. Ketika kita berdoa, baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa Bahwasanya huwa samiul alim. Nanti akan ada keajaiban yang Ibu temuin di situ. Baca doa Bismillah. Karena saya pernah mendatangi satu warung bakso ramai, cukup ramai. Terus saya doa dulu tuh sebelum mulai, saya doa dulu, Bismillah, terus saya doa. Ternyata benar di bakso itu banyak belatung yang saya lihat. Akhirnya saya nggak jadi makan kan.
Pas saya temukan tuh saya kasih tahu teman-teman, wah itu bahaya dong ya. Ini berarti dia pakai pengasihan. Gitu. Makanya pentingnya kita doa sebelum makan. Terus ketika misalkan kita mau minum airnya, ini biasakan baca bismillah, kemudian ujung jari kita sentuh dikit air tersebut. Karena kalau dia ada sihir, kalau dia ada proses pengasihan atau pesugihan yang dimainkan di minuman tersebut, kalau kita sudah sentuh itu, maka batal izin Allah. Sentuhnya dikit aja, Bu. Jangan bismillah. Mau pakai sendok nggak perlu, saya pakai jari aja. Jangan. Iya. Baik Ustadz, jazakallah khairan Baik. kasiran. Jazakallah Terima khair. kasih. Baik, mudah-mudahan kita Ustaz, semua Ustaz, tadi ada yang belum Anda jawab itu warna khusus. Ya, itu biasanya warnanya memang permintaan dari syarat pesugihan tadi. Ada yang bilang warna hijau, ya. Itu tergantung mereka minta warna apa. Misalkan saya mau warna ini serba putih, dia kan cat serba putih. Saya mau warna ini cat warna rumahnya warna hitam, serba hitam. Dia akan cat itu, Ustaz. Kenapa? Karena kalau dia nggak ikutin, nanti berefek kepada dia sebagai pelaku. dan orang yang sudah terikat dengan perjanjian ini, apakah bisa diputus Ustaz ya? Artinya ketika dia bertobat itu tiba-tiba, dan konon ya kalau kita lihat di beberapa informasi juga di film gitu ya, orang yang ingin terbebas dari pesugihan itu malah justru jadi korban juga, artinya diburu oleh Betul, bangsa jin gitu ya. betul, Ustaz. Jadi gini, ini proses ya. Ketika seorang melakukan pesugihan, dia datang ke dukun. Ya, dia datang ke dukun. Nanti dia akan ditanya sama dukunnya. Ini keseluruhannya apakah dilimpahkan kepada kami atau mau nanggung masing-masing? Biasanya itu tergantung mahar, Ustaz. Kalau misalkan dia mahar awalnya, oke, saya ini deh, saya nggak punya banyak, saya segini dulu. Oh, berarti ditanggung masing-masing. Artinya adalah ditanggung masing-masing itu ketika didapati di pertengahan jalan. Misalkan jin yang menjadi korban pesugihan, apa jin yang menjadi budak pesugihan, di pertengahan jalan kemudian didapati seorang yang ngajak dia tobat, yakni ketika dalam proses ruqyah dan lain-lain, maka ini nggak bisa berefek kepada dia nih, nggak bisa berefek kepada pelakunya, bahkan nggak bisa berefek kepada dukunnya. Kenapa? Karena ditanggung masing-masing. Tapi kalau akad awalnya dia bilang, oke, dukunnya aja deh yang menanggung. Nah, akhirnya ketika di pertengahan jalan justru malah dukunnya yang tobat, dukunnya akan menjadi korban. Begitupun sebaliknya, Ustaz. Di pertengahan jalan pelakunya yang dia bertobat karena dia sadar ini salah, maka pertobatan ini di hadapan Allah bisa jadi diterima ketika dia sungguh-sungguh dengan proses tobatnya. Tapi bagi bangsa jin belum selesai pertobatan itu. Kenapa? Karena dia sudah mengikatkan sebuah ikrar, kalau bahasa merekanya sudah ada ijab kabul sampai mati gitu. Tergantung nih, ini tergantung ikrar ya, tergantung ikrar. Kalau memang dia ikrar di awal dia bilang nanggung masing-masing, kemudian di pertengahan jalan dia bertobat, maka jin itu akan mengejar orang ini karena perjanjiannya belum selesai. MOU-nya nggak bisa dibatalkan sepihak, kalau bahasa kita gitu. Itu penting. Bagi mereka tuh begitu. Itu memang dalam proses jual beli atau akad ijab kabul antara jin dengan dukun, antara dukun dengan orang yang minta didukunkan atau disihirkan atau menjadi pelaku sugihan, itu Anda harus jelas akadnya, ijab kabulnya. Sungguh mengerikan ya kalau ternyata hidup itu jadi sia-sia ya ketika memang berbuat syirik ini. Mati dalam Kan keadaan
Ane punya teman mantan dukun santet, dukun santet, itu anaknya semua meninggal dunia karena jadi korban. Dan dia jadikan anaknya tumbal. Gitu. Terus istrinya juga meninggal dunia. Kalau orang Kenapa? bertobat Karena itu Ustaz, orang yang sudah bertobat tadi ingin kembali ke jalan Allah gitu ya, dan kemudian jadi korban para dari korban dukun ataupun korban bangsa jin yang marah gitu, itu fisabilillah atau gimana nih upaya untuk jalan Allah ini, ketika dia jadi korban mati gitu. ya, iya. Insya Allah dengan izin Allah, Allah akan lihat bagaimana akhir hayatnya. Ketika pertobatan itu benar, terus dia masih tetap di jalan tauhid, maka Allah catat sebagai husnul khotimah. Dan hampir kebanyakan, saya ketemu orang yang tobat dari kesyirikan, dia hanya sekedar tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting untuk kita sama-sama perhatikan. Kenapa? Karena harus ada ikrar langsung pembatalan kepada bangsa jin. Kalau dia memang mau terbebas dari itu. Nah, ikrar ini penting. Makanya sering ketika ruqyah, saya ajarkan cara, ya Allah, saya batalkan semua perjanjian dan lain-lain. Itu ikrar. Ketika orang-orang yang sudah meninggal dunia, keturunan kita, mereka sudah tobat pada Allah, tapi ikrar ini belum diucapkan secara langsung, maka jinnya akan terus berlangsung mengikuti kita. Karena perjanjian itu belum dibatalkan. Nah, ini pentingnya untuk mengucapkan ikrar. Walaupun dia tobat pada Allah, tapi ikrar ini harus dibatalkan. Baik, Bu Darmi, silakan. Sudah. Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. mau tanya itu yang tadi kalau dia punya perjanjian, terus keluarganya bisa jadi korban gitu kan, semuanya bisa korban. Itu tentang misalkan orang yang ditumbalkan itu, Ustaz. Padahal misal nih ya, orang itu rajin ibadah, soleh lah di mata kita manusia. Terus kan kalau manusia itu kan sudah ditakdirkan, Ustaz ya, meninggalnya kapan, pokoknya udah. Apakah itu ketika dia jadi tumbal itu memang sudah takdir Allah atau gimana? Karena saya pernah dengar gini, Ustaz. Ini orang meninggal karena tumbal itu katanya dia tuh sebetulnya belum meninggal gitu, tapi dia di alam yang pokoknya pada saat dia belum meninggal aja gitu, Ustaz. Benar nggak, Ustaz itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan masuk, Bu. Langsung duduk ya. Langsung cuci piring. Oke, Bu Darmi. Insya Allah. Nah, pertanyaan bagus nih. Ketika seorang yang menjadi korban tumbal atau korban dari pesugihan atau korban sihir, padahal seorang ini kita dapati dia adalah seorang yang soleh, rajin ibadah, dan lain-lain. Apakah mungkin bisa kita ketahui adanya takdir yang didahulukan? Sangat mungkin. Karena gini, Bu. Kan di dalam rukun sihir kita tahu aqdun baina sahir bi kufri wa syaitani bi qudrati. Terus syaitan dengan kekuatannya. Nah, proses ini jadi perlu kita pahami bahwasanya proses pesugihan, proses sihir, terikatnya sebuah perjanjian kepada bangsa jin, ini harus kita ketahui bahwasanya semua proses itu izin Allah. Jadi memang nanti ada namanya takdir kauni. Nah, itu bisa tuh ketika seorang padahal kayaknya belum meninggal, kita tahu dari mana dia belum meninggal, belum waktunya. Karena usia kan kita nggak ada yang tahu, ajal tuh nggak ada yang tahu. Tapi dengan adanya takdir kauni atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala proses ini berlangsung, maka bisa saja dia datang ajalnya sesuai bagaimana ajal yang Allah sudah tetapkan. Gitu. Karena memang ada yang namanya takdir kauni, takdir yang bisa dirubah. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena proses sihir, proses berlangsungnya pesugihan, itu semuanya izin Allah. Kenapa izin Allah? Karena memang Allah izinkan iblis pada saat turun dari surga, diusir dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika iblis diusir dari surga, iblis minta banyak persyaratan sama Allah. Dan semua yang iblis minta diizinin sama Allah. Tapi semua izin Allah dan tidak ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada izin, ada ridho.
Semuanya izin Allah berlangsung. Kita bisa lihat dukun bisa melakukan praktek sihirnya, bisa nyantet orang sampai meninggal, izin Allah, tapi tidak ridho Allah. Hmm. Gitu. Gitu. Jadi orang ini sebenarnya dibunuh saja, dibunuh tapi oleh bangsa jin gitu ya. Dan Betul. itu tidak ada istilah kemudian ditawan, dibawa ke apa namanya, ke alamnya dia, kemudian memang dia belum mati. Tidak ada istilah begitu saja ya. Kalau udah mati ya mati aja Kalau gitu. kalau ditawan ada, Sat. Hmm. Kebanyakan memang orang-orang yang menjadi korban sihir itu ditawan, disandera, tapi bukan fisiknya, tapi nafsnya. Itu yang sering Anda cerita. Kalau kita pernah lihat ada film orang lagi tidur, tiba-tiba ruhnya bangun dari tubuh. Itu bukan ruhnya. Hmm. Yang digambarkan itu bukan ruh. Kenapa? Karena ketika ruh ini lepas dari tubuh, maka dia meninggal dunia. Hmm. Ya kan? Yang kebangun itu adalah astralnya. Kalau bahasa mereka tuh astralnya. Yang kebangun itu adalah nafsnya. Nah, kebanyakan dukun atau bangsa jin itu menyandra nafsnya, menyandra astralnya. Sehingga orang-orang yang kena menjadi korban sihir itu kayak orang linglung, kayak ada tubuh yang nggak sempurna gitu. Kayak ada satu hal yang kayak nggak jejak, kalau bahasa Betawi itu kayak nggak jejak nih. Apa ya, kayak ada yang kurang nih. Tiba-tiba ngeblank, yang tadinya lagi fokus tiba-tiba hilang fokus, yang tadinya konsentrasi tiba-tiba buyar konsentrasinya. Itu ada yang kesandra. Tapi kalau sudah dinyatakan mati secara medis itu tidak mungkin saja. Tadi Nggak mungkin. pernyataan Buddha ini kan orang yang mati gitu kan, ternyata dia belum mati karena mungkin nyawanya, ruhnya diambil oleh bangsa jin kemudian masuk dalam lingkungan alam gaib gitu kan, tidak mungkin ya saudara. Tetap kalau udah Ya, dinyatakan meninggal, meninggal gitu ya. karena faida jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka ketika ajal itu datang, tidak ada satupun yang bisa mundurin atau majuin ajal tersebut. Itu, Sat. Jadi tidak ada dua, ada alam barja kemudian alam jin, yang kemudian tadi korban-korban pesugihan itu ya. Karena semuanya sama, kalau sudah meninggal masuknya ke alam barja. Ya, Ya. betul, Sat. Betul. Jadi begitu Bu Darmi ya, mungkin sudah jelas. Dan tadi yang disebutkan di sandera itu hanya jiwa, yang orangnya masih hidup berarti ya, orangnya masih hidup tapi jiwanya lah yang disandera oleh bangsa jin. Silakan Abah Husairi. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama Bu Dana. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya dua. Pertama, kalau kita punya family atau sahabat yang membuka praktek menerima ini penglaris untuk pesugihan, untuk gini. Nah, kita sudah menasihati berkali-kali itu tidak boleh, itu haram, tapi tetap dilakukan. Nah, kira-kira solusi apa supaya orang tersebut sadar kembali ke jalan Allah. Kemudian yang kedua, ini saya pernah mimpi berantem nih sama jin. Berantem sama jin lagi tidur, terus tiba-tiba mungkin karena saya kalah ke tendang, jatuh. Betul-betul jatuh saya dari ranjang, jatuh ke bawah. Sakit juga tuh, sempat bengkak kakinya. Nah, itu hal apa yang menyebabkan seperti itu? Syukran. Ya, pertama ketika kita melihat saudara, keluarga kita menjadi atau melakukan praktik pesugihan, ya, terus bagaimana cara mendakwahinya gitu Pak Hussein ya? Iya, betul. Cara yang sangat mudah kita dakwahi mereka adalah pertama, kita jelaskan nilai-nilai tauhid. Kita sampaikan bagaimana dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni. Dosa syirik adalah dosa di mana Allah Subhanahu wa taala akan lemparkan kita masuk ke dalam neraka jahanam. Kita sampaikan bahwasanya walaupun kita banyak anak, kemudian anak mendoakan kita, tapi karena ada syirik yang kita belum bertobat, maka doa ini tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala sekalipun ini anak yang soleh. Kenapa? Karena kita melakukan dosa syirik yang mana dosa ini tidak ada ampun sedikit pun dari Allah ketika kita sudah meninggal dunia tapi belum sempat taubat pada Allah atas dosa syirik. Gitu. Jadi untuk mendakwahi orang-orang seperti ini, sampaikan tentang tauhid yang benar. Bahwasanya
Ketika kita sholat, percuma kita sholat, kemudian kita sampaikan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bilang hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi didapati kita menyembah kepada selain Allah. Didapati kita minta pertolongan kepada selain Allah. Ini mana bukti kita ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya hampir banyak ketemu para dukun, ya hampir banyak saya bertemu dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Saya sampaikan nilai-nilai tauhid itu. Jadi ketika kita sampaikan nilai-nilai tauhid, saya pernah ketemu seorang yang subhanallah saya debat cukup panjang, waktu debat yang paling panjang tuh yaitu bagi saya. Kenapa? Saya diundang orang awalnya minta ruqyah, tapi subhanallah dia bukan ruqyah, ternyata dia mau mendebati saya. Dia dari ba'da isya itu sampai jam 4 pagi. Tapi saya tetap jelaskan bagaimana nilai tauhid. Dia merasa bahwasanya Wali Songo hadir di tengah-tengah dia. Dia merasa Rasulullah SAW ada di tengah-tengah dia. Saya bilang ini dusta, ini mustahil. Nggak boleh, ini jin. Dan yang dilihat itu bukan Rasulullah SAW. Nggak mungkin Rasulullah hadir, nggak mungkin. Terus kita jelaskan bagaimana orang yang sudah meninggal dunia nggak akan mungkin kembali ke dunia. Nggak mungkin, mustahil. Sekalipun itu sekelas Rasulullah. Dia bilang ini Nabi Khidir ada di sini. Itu dusta, saya bilang. Nabi Khidir itu nggak begitu. Saya jelaskan bagaimana Khadir, ya bagaimana Nabi Khidir yang ketika bertemu dengan Nabi Musa secara dalil. Kita jelaskan, kita sampaikan. Subhanallah di penghujung perdebatan itu dia nyatakan dirinya taubat pada Allah karena dia adalah termasuk orang yang sering melakukan praktek kesyirikan dengan cara zikir dan itu. Tapi alhamdulillah izin Allah dia taubat. Sekarang dia sudah menjadi seorang yang normal. Itu Pak Husairi. Yang kedua, ketika Pak Husairi tidur kemudian ditendang dan jatuhnya beneran, maka memang ketika alam mimpi Pak Husairi, itu kan alam mimpi bisa ketemu jin karena kita bukan tubuh kita yang hadir di dalam mimpi itu. Tapi memang nafs kita atau jiwa kita yang ada di dalam mimpi itu, ketika kita berkelahi, berantem, kita tendang, ketendang itu dia kayak masuk ke tubuh kita langsung dan kita merasa terpental. Nah biasanya kalau mimpi berantem, mohon maaf, kalau mimpi berantem, dulunya coba cek pernah nggak belajar bela diri tenaga dalam? Nggak pernah. Tidak Atau pernah. kakek neneknya dulu pernah ada pelajaran itu, ada riwayat kakek nenek dulu pernah ada ilmu tenaga dalam yang dipelajari atau kanuragan. Nah, Nah nggak tahu biasanya itu ada zuriat ke atas, nggak tahu. itu biasanya ada riwayat itu. Biasanya ada riwayat itu. Kenapa? Karena biasanya mimpinya berantem. Atau yang kedua, kalau itu nggak ditelusuri sama Pak Husairi nggak ada, maka harus dilihat dalam diri Pak Husairi. Cek masing-masing dalam aktivitas, apa mungkin ada jin yang dendam sama kita. Misal, contoh, kenapa jin bisa dendam? Kita membuang air panas tanpa baca bismillah. Kita misalkan ngelempar satu benda atau apa tanpa baca bismillah. Bisa jadi di situ ada jin yang akhirnya terkena lemparan tersebut dan dia bisa dendam sama kita sebagai manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau misal ini misal praduga aja. Kalau misalnya dia dendam terus gimana cara penyelesaiannya antara manusia sama jin? Dia bilang gini, Allah, jika memang ada jin yang dendam kepada hamba, ya hamba nggak tahu mereka tersakiti karena hamba, ya hamba nggak tahu karena hamba nggak melihat mereka. Maka lembutkan hati bangsa jin agar dia tidak dendam kepada kami. Sampaikan aja, weh jin yang lu dendam sama gue, yang gue nggak tahu lu di mana, yaudah, lu jangan ada dendam lagi sama gue ya. Jangan minta sama dia, jangan, nggak boleh. Kita nggak boleh minta. Tapi gue doain hati lu lembut, lu nggak dendam lagi sama gue. Karena tipis ya, kita jangan sampai minta sama mereka. Jadi doa senjata Tapi ya kita ajak. Iya, kita ajak mereka. Makanya saya kalau ruqyah jin itu, meruqyah orang, saya ajak mereka, yuk taubat pada Allah, yuk hijrah ke Mekah.
Karena kalau Berat. kita sudah mulai minta sama mereka, ya udah, nggak ada istilah makan gratis bagi bangsa jin. Karena mereka akan nuntut kita. Baik, Ustaz. Mudah-mudahan jelas semua ya. Jadi mengajak orang untuk terus bertobat kepada Allah, kembali kepada jalan yang lurus dari perbuatan syirik, tidak boleh berhenti ya. Terus karena ini menjadi ikhtiar kita, persoalan apakah dia sadar atau tidak memang jadi wilayah Allah ya, karena Allah yang memberikan hidayah gitu ya. Kita batasan kita hanya berikhtiar, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Zahar, terus upayakan kita untuk mengajak dia kepada tauhid gitu ya, dengan menjelaskan tentang betapa berbahayanya kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa yang tidak diampuni. Ini sebagai penutup, Ustaz, ada pertanyaan dari chat ya dari Fauzana Depok dan Bu Dian Bekasi. Saya coba rangkum saja. Nah, ini soal apakah kalau ada air penglaris itu, Ustaz, apakah kita melangkahinya itu apakah akan berdampak sama kita? Itu yang pertama. Kemudian kalau sebuah makanan restoran gitu ya, ketika makan di tempatnya itu enak, tapi ketika dibawa ke rumah kok jadi tidak enak, ini apakah indikasi restoran itu pakai pesugihan atau tidak, Ustaz? Itu dua pertanyaan, Ustaz. Oke, ketika kita melangkahi air pesugihan, apakah itu berefek sama kita? Tentunya gini, sebenarnya efek itu nggak ada di kita. Efek itu nggak bisa berimbas kepada kita. Namun, lagi-lagi kita nggak tahu bangsa jin itu akan marahkah dengan cara kita atau tidak. Makanya biasakan kalau kita melangkahi tempat itu atau kita melompati di mana di situ ada ya tempat pesugihan dan lain-lain, maka bacakan bismillah. Sekalipun kita buang sajen di jalan, wah ganggu nih, wah nggak boleh nih gini nih, akan mendatangkan murka Allah. Kata bismillah, lempar nggak apa-apa. Tapi kita bilang bismillah, karena dengan izin Allah. Kita lagi minta izin sama Allah. Ketika kita minta izin sama Allah dengan perilaku kita, Allah akan izinkan. Selain Allah izinkan, Allah akan ridhoi kita. Selain Allah ridhoi, Allah akan jaga kita. Allah lindungi kita. Gitu. Terus yang selanjutnya, apakah salah satu ciri? Ya, itu cirinya. Hampir banyak kita temukan makan di tempat enak. Wah, bang lagi bang. Ini kata Ivan Masta nih. Orang kita juga nih MKI. Orang kita tuh kuat. Ya, kecapi aja dimakan, kapal selam aja digoreng, kapal api aja diminum. Ini orang kita saking kuat gitu. Nah, kita lagi makan enak, dibawa ke rumah nggak enak. Nah, itu salah satu ciri. Salah satu ciri kita ini adalah orang-orang yang menjadi korban pengasihan dari orang yang sedang melakukan pesugihan. Makanya baca bismillah, nanti Allah jaga. Saya hampir sering kalau habis makan baca bismillah di tempat itu biasanya saya pengen muntah. Karena memang kita mau keluarin. Dan kita tandain langsung, oh di sini pakai. Iya. Baik, Ustaz. Alhamdulillah wa syukurlah. Dan tentu kita merutinkan zikir pagi petang menjadi upaya untuk menjaga diri tadi ya, supaya terhindar dari tadi kezaliman bangsa jin salah satunya. Karena dalam zikir pagi kita akan memohon kepada Allah, salah satunya Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Nah, dengan nama Allah lah kita kemudian memohon kepada Allah untuk tidak ada satupun di langit maupun di bumi yang membuat kita celaka gitu ya. Dan itulah zikir yang harus kita terus baca di pagi hari dan juga di petang hari. Mudah-mudahan dengan sunnah yang kita lakukan ini menjadi ikoya atau penjagaan untuk kita dari berbagai macam mara bahaya atau keburukan baik dilakukan oleh bangsa manusia maupun bangsa jin. Baik, jazakallah Ustaz atas ilmunya dan sharingnya. Pengalaman berhubungan dengan para dukun menjadi informasi penting ya. Jadi kita tahu bagaimana cara mereka melakukan praktek-praktek pesugihan atau praktek ritual sihir yang tentu menjadi informasi untuk kita, kewaspadaan yang terus kita jaga. Dan tadi lagi-lagi zikir pagi petang menjadi sebuah bagian dari sunnah Nabi SAW agar kita terhindar dari keburukan gitu ya. Dan jamaah bukan Allah diinformasikan juga ini hari
Sabtu ya, yang biasa disebut dengan hari pasar kita. Mari kita ramaikan pasar MKI dengan berbagai macam produk dari MKI dan produk dari jamaah tentunya yang sudah punya produk, silakan untuk di-share. Dan tadi sudah ada video dari Bunda Nadia yang punya produk Nuna ya, apa namanya, dan sudah diputar juga videonya. Dan mari kita sama-sama yang punya produk, silakan japri Bu Nadia ya untuk videonya dan lain sebagainya. Dan insya Allah nanti akan kita tayangkan di kajian-kajian Zoom MKI, dan mudah-mudahan ini jadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tentu pasar kita yang harus kita manfaatkan, mudah-mudahan ini jadi bagian atau embrio untuk kita menjadi lebih besar lagi, dan ini bagian dari upaya kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang paling penting juga, sedekah menjadi bagian dari yang harus kita lakukan, karena sedekah disebutkan dalam Al-Qur'an menyuburkan sedekah, wa yurbis sadaqat, Allah menyuburkan sedekah dan juga menghancurkan riba gitu ya. Dengan Allah menyuburkan sedekahlah, maka semua yang Allah berikan kepada kita menjadi penuh dengan keberkahan, rezeki kita menjadi penuh keberkahan karena kita selalu bersedekah. Baik, jamaah Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Dan sebelum ditutup, nanti malam biasa kita akan ngaji bersama Ude tentang ke sekolah ayah bunda. Dan insya Allah di besok hari, di Ahad kelima ya, insya Allah kita akan ditemani oleh seorang dokter, seorang putri dari Jamaah juga, Bu Elvina, Dr. Monica ya. Insya Allah kita akan mendengarkan satu pemaparan tentang kanker ya. Dan mudah-mudahan ini juga bagian informasi yang sangat penting untuk kita, sebuah edukasi untuk keluarga kita, supaya kita punya cara-cara untuk terhindar dari bahaya kanker ini dengan cara hidup sehat. Tentu bagaimana caranya nanti akan insya Allah disampaikan oleh Dr. Monica. Baik, jamaah Berkah Bu Elvina tuh, berkah. Anaknya Monica. Monica kapan? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.